baik di dalam hadis itu dibagi pada dua bagian. Tinggal Anda nanti ingin memilih, silahkan. Ingin menjadi bagian yang mana? Ada baik yang pertama, ada baik yang kedua. Oke, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah. Saya turunkan sebentar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Kalau Anda kemudian ingin membaca kitab hadis Sahih Al-Bukhari, itu dalam ilmu hadis Anda mesti gunakan al ya. Jadi yang tepat dalam ilmu hadis bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Baik, karena ini bukan nama orang. Ya, Al-Bukhari, Bukhari bukan nama orang. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'afa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab kemudian untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya. Ya, tidak dengan nama dirinya. Untuk menunjukkan pesan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka rumus mengenalkan daerah, kita beri ilmu sebentar, ya. Ditambah al di depan nama daerahnya, ujungnya diganti dengan i, atau huruf sebelum akhir diganti dengan i. Muhammad berasal dari Bukhara, ya, tambah al di depannya, al ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari. Maksudnya saya berasal dari Bukhara. Jelas ya? Orang tua kita dulu ada yang berangkat sampai jadi guru besar di Masjid Al-Haram sampai mengajar di sana. Syekh Nawawi dari Banten. Ya, beliau perkenalkan namanya Banten tambah al di depannya, Al-Bantani. Ada guru besar, ya, maha guru saat itu mengajar di Masjid Al-Haram sampai ada ulama-ulama besar masa kini yang belajar juga dari beliau. Itu orang Minangkabau. Ya, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara yang belajar pada beliau nanti ada dua ulama besar bersaudara belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, berangkat sama-sama. Yang pertama bernama Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang kedua bernama Muhammad Darwish, yang sepulang dari sana nanti berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu keduanya bersaudara, bertemu di nasab Maulana Ishaq. Baik ya, itu diantaranya muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahli hadis terakhir di muka bumi, ya, yang sampai saat ini belum ada yang menyamai. Gelarnya Musnid ad-Dunya. Musnid itu ahli hadis yang hafal sanad orang-orangnya sampai ke Nabi. Jadi bukan cuma isi hadisnya, tapi siapa yang meriwayatkan, dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke Nabi. Masya Allah. Itu bukan orang Arab, bukan orang Arab, tapi orang Padang. Syekh Yasin Al-Padangi. Itu dikenal sekali. Muridnya ada di Mesir, Masya Allah. Ada di Mekah juga ada, sampai hari ini. Syekh Yasin Al-Padangi. Jadi kalau Anda ingin memperkenalkan nama daerah, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Ya, Masya Allah. Ada Pak Dwi dari Kota Baru Parahyangan. Datang ke Mekah memperkenalkan diri. Boleh. Ana Dwi Al-Kota Baru Al-Parahyangi. Jadi i ujungnya. Baik. Al-Bukhari nomor hadis 71, riwayat Abu Hurairah. Ya, baik. Teman-teman, saya bacakan cepat karena waktu kita terbatas. Man yuridillahu bihi khaira. Kata Nabi, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Jadi dalam hadis ini, ya, Nabi SAW membedakan nilai kebaikan. Satu, ada yang baik menurut Allah, Khalik. Ada yang baik menurut manusia. Perhatikan, di sini Anda kemudian bisa memilih. Ya, Anda bisa memilih. Man yuridillahu bi khaira. Kata Nabi, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, Masya Allah. Anda disebut baik, maaf ya, oleh orang di sini, di Kota Baru Parahyangan, di KBP, Anda disebut orang baik. Demi Allah saya katakan, orang Bandung belum tentu menilai Anda baik. Se-Bandung menyebut Anda baik, tapi orang Jakarta belum tentu kenal dengan Anda. Masya Allah, se-Indonesia mengenal Anda baik. Orang Afrika mimpi pun belum pernah melihat Anda. Jadi kalau manusia mengatakan baik di satu tempat, yang lain belum tentu mengatakan iya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Anda yang terbaik. Jika Allah menginginkan seseorang menjadi baik, apa yang dilakukan pertama kali? Perhatikan kalimatnya. Yufaqihu fid din. Saya ulang,
Faqihu fiddin. Maka tanda yang pertama, Allah akan bimbing orang ini, diberikan kelembutan di hatinya, diringankan langkahnya untuk mau belajar memahami tentang agamanya. Masya Allah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kata para ulama hadis, hadis ini memberikan kesan bahwa tanda kebaikan pertama itu tidak melulu terletak kepada aspek-aspek duniawi. Jadi kalau Anda mengalami peningkatan kedudukan misalnya, alhamdulillah ada promosi jabatan, kedudukan meningkat. Tapi ukuran ini tidak ada, paham tentang agama. Ya. Masya Allah, ya, kedudukannya tinggi, tapi belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Menurut Allah itu belum baik. Termasuk saat materi Anda melimpah pun, saat bersamaan Anda belum paham tentang agama kita, ya, maka itu belum termasuk nilai-nilai kebaikan. Maka silahkan cek lagi gitu kan. Apa yang hadir pada kita saat ini, baik dari harta benda, kedudukan, dan sebagainya, sekarang bandingkan dengan kadar kebaikan yang telah Allah tetapkan. Di mana ukuran kita? Karena itu berbahagialah di antara sekian makhluk yang tengah beraktivitas, manusia yang punya banyak kegiatan di subuh ini, Masya Allah, Anda yang terpilih, langsung berada di rumah Allah ini, hadir di sini, dilembutkan hatinya, dan meneruskan untuk mempelajari sebagian dari tanda-tanda kebaikan agamanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita saat ini adalah bagian dari tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua, khususnya yang ada pada saat ini, sebagai orang-orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.